Halo, selamat malam. Bisa dengar suara saya? Oke, ini sudah ada 14 siswa yang masuk. Kita tunggu lagi ya, biar rame kelasnya. Bagi yang sudah hadir, bisa seperti biasa bisa menempati tempat duduknya sendiri-sendiri. Jangan pada rebutan. Gimana kabarnya? Udah lama ya nggak ketemu. Kita off minggu kemarin kita off.
Nih, baik sekali ya. Mematikan. Nggak apa-apa, yang penting jangan rebutan kursi sama yang lainnya. Nanti malah nggak jadi apa namanya, kelas. Kok bisa kesemutan? Ada yang inbox saya. Inbox apa ya? Inbox email ya, Mbak? FB saya itu yang sering buat link itu sebenarnya itu bukan FB saya ya. FB saya itu sebenarnya kehack orang. Jadi nggak ini, nggak sering buka Facebook. Besok saya buat lagi aja lah. Kenapa? UAS jangan dibikin pusing lah. Besok kalian juga akan UAS IPS. Bagaimana? Kabarnya semuanya baik-baik saja ya? Nggak ada yang sakit ya? Sebentar, sambil menunggu yang lainnya, saya akan lihat apa namanya materi yang sudah saya persiapkan. Ah, maaf agak ada sedikit suara yang mengganggu. Saya agak sedikit kepres-kepres ini dari kemarin. Kaget. Sorry, sorry, sorry. Dengar jelas ya tapi ya suaranya ya. Ya makanya jangan tidur lah. Baik teman-teman sekalian, kita mulai saja ya karena kita malam hari ini akan berlangsung selama kurang lebih 80 menit atau 2 eh, jam pelajaran. Kita buka saja kelas kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada siswa-siswa sekalian, siswa-siswa yang selalu semangat sekalian untuk belajar. Malam hari ini seperti biasa berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran IPS dan sayang sekali ya pada malam hari ini kita sudah memasuki bab terakhir yaitu bab 5 yang akan kita insya Allah kita selesaikan pada malam hari ini. Saya hanya menyiapkan poin-poin pada materi malam hari ini ya karena agak sedikit gak enak badan jadi tadi saya sampaikan kepada teman-teman sekalian untuk membaca terlebih dahulu. Jadi nanti akan saya jelaskan sedikit hal-hal yang penting di dalam materi bab 5 ini. Dan apabila nanti ada dari teman-teman sekalian yang tadi dalam proses membaca ada hal-hal yang dikiranya penting dan tidak paham, bisa ditanyakan di kelas atau di proses diskusi atau dalam proses saya menjelaskan seperti itu. Dan teman-teman sekalian perlu saya informasikan karena dari pihak akademik itu minggu ini sebenarnya sudah memasuki ujian akhir semester. Jadi saya sebenarnya sudah menyiapkan soalnya hampir sama dengan jumlahnya sama dengan yang kemarin yaitu 45 soal
40 pilihan ganda dan 5 mengarang indah gitu. Jadi tapi tidak berbeda dengan yang kemarin, saya menyiapkannya dengan melalui Google Doc. Jadi nanti kalian tinggal ngeklik saja, nggak perlu ngetik ya, ngetik ada tetapi tidak serumit kemarin. Jadi tinggal kalian post, nanti saya sudah bisa menerima dari email. Jadi tidak ada yang salah email, yang susah dan sebagainya. Nanti dari Google Doc tersebut kalian langsung mengirimkan email kepada secara otomatis gitu ya. Yang perlu kalian siapkan malam hari ini seperti biasa buku pegangan kalian. Silakan buka bukunya halaman 77 bab 5 kehidupan pada masa Islam di Indonesia. Ya, kita akan habiskan bab 5. Ini saya rasa mudah sekali untuk dipelajari ya, dan semuanya bercerita. Jadi silakan kalian nanti bisa belajar sendiri. Artinya dari kalimat-kalimat panjang tersebut kalian nanti bisa pahami sendiri. Saya akan menjelaskan dari kata-kata yang misalnya susah dipahami gitu. Tapi saya sudah mempersiapkan sedikit materi, saya akan uploadkan. Silakan Mbak Sumarni, ini mahasiswa baru ya? Siswa baru ya? Kemarin-kemarin sepertinya tidak ada. Atau nickname-nya diganti? Oh alah, ganti nama. Ayo makan-makan dulu kalau ganti nama. Murid, oh jangan gitu. Semuanya udah pada mandi kok jadi nggak bau ya. Baik ya, ini sudah ada 15 yang hadir. Kita buka materi pada malam hari ini dengan bacaan menurut doa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Cukup, mudah-mudahan dipermudah ya kalian dalam menyerap materi pada malam hari ini, dan kegiatan belajar mengajarnya juga bisa berjalan dengan lancar. Ya, saya menemukan materi ini. Ya, udah siap ya? Silakan bukunya disimak. Bab 5, kehidupan pada masa Islam di Indonesia. Saya bacakan uraian materinya, kalian sambil simak nggak apa-apa. Setiap manusia itu dilahirkan di dunia ini dengan keadaan suci. Ya, seperti apa namanya? Mungkin dulu ada yang pernah mengaji atau dapat cerita-cerita dari orang-orang tua atau ustadz-ustadz bahwa memang yang namanya bayi lahir di dunia ini tuh dilahirkan dalam keadaan suci. Nah, ketika manusia berusaha mencari sebuah agama, tentunya ada yang menyiarkan atau menyampaikan kepadanya. Karena agama itu bukan hasil dari pemikiran manusia, ya, melainkan dari kekuasaan yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui para penyiarnya. Jadi eh, manusia dalam proses mencari agama itu tentu saja itu ada yang menyiarkan, ada yang menyebarkan, ada yang menyampaikan. Dan manusia percaya bahwa agama yang ada di muka bumi ini itu bukan hasil dari pemikiran manusia, yaitu melainkan dari kekuasaan yang maha pencipta.
Islam atau yang akan kita bahas pada malam hari ini itu khusus ya, masa Islam, masuknya masa Islam di Indonesia. Nah, Islam bermakna selamat, damai, dan pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Nah, ajaran Islam itu diturunkan sebagai pedoman bagi umat manusia untuk menuntun jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi, adanya agama Islam turun ke dunia ini itu sebagai pedoman bagi umat manusia agar bahagia, selamat dunia dan di akhirat. Jadi selamat hidup di dunia ini yang kita jalani sekarang, dan juga selamat dan bahagia hidup di alam yang kekal setelah hidup di dunia nanti, yaitu namanya kehidupan akhirat. Nah, Islam sendiri itu adalah agama yang paling banyak penganutnya di Indonesia jika dibandingkan dengan penganut agama lain yang ada di Indonesia seperti mohon maaf, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, atau yang terbaru itu Cina ya, agama Cina yaitu Konghucu. Banyak segi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang dipengaruhi budaya dan agama Islam. Ya, halaman 77 Mbak Sumarni. Tahukah kalian bahwa kapan agama Islam itu masuk, bagaimana cara agama Islam itu disiarkan oleh Nabi Muhammad, dan kenapa bisa sampai ke Indonesia? Karena Nabi Muhammad sendiri itu kan berasal atau lahirnya itu di tanah suci Mekah ya, Arab ya, di daerah Saudi Arabia sana. Nah, apakah Nabi Muhammad sendiri yang datang ke Indonesia gitu? Apakah ada orang lain turunan Nabi Muhammad atau orang-orang yang dulunya belajar dari Nabi Muhammad yang menyebarkan ke Indonesia? Dan dengan mengandalkan berbagai cerita dan catatan yang dapat dipercaya, kita akan dengan mudah menelusuri perkembangan dan sejarah bagaimana masuknya agama Islam di Indonesia. Ya, kita masuk ke inti dari ajaran agama Islam, yaitu di surat ayat. Nah, agama Islam merupakan agama monoteis, teman-teman sekalian. Apa itu monoteis? Kalian pernah mendengar kata-kata ateis nggak? Ateis. Ada yang pernah dengar ateis? Jadi ini kata-kata yang tidak ada di sini dijelaskan ya. Iya betul Mas Mbak Siti Nur Aini, ateis itu tidak bertuhan. Artinya tidak, teis itu Tuhan. Jadi ateis itu tidak bertuhan. Nah, agama Islam sendiri itu namanya agama termasuk golongan agama yang menganut paham monoteis. Mono itu artinya satu, teis itu Tuhan. Jadi agama Islam itu merupakan agama yang mempercayai bahwa Tuhan itu adalah satu. Jadi monoteis. Seperti yang dianut oleh agama Yahudi dan Nasrani. Nah, ini berbeda ketika kita membicarakan bahwa agama Hindu dan Buddha. Karena agama Hindu dan Buddha itu memiliki banyak Tuhan. Jadi dia mungkin namanya politeis ya. Karena poli itu banyak, teis itu Tuhan. Jadi Islam itu hampir sama dengan agama Yahudi dan Nasrani, bahwa sistem agamanya itu menganut sistem monoteis, yaitu Tuhannya satu. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa awal dari pertumbuhan agama Islam di Saudi Arabia, di mana keadaannya pada saat itu dalam suasana kegelapan, kekacauan, ketidakteraturan, dan ketidakpastian, yang lazim disebut dengan zaman jahiliyah. Kita kan sering mendengar bahwa kalau misalnya ikut pengajian gitu ya, ada mukodimah atau setiap orang tuh sering menyebutkan bahwa yang kedua kalinya salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang. Nah, itu yang dimaksud alam jahiliyah itu adalah dulunya yaitu alam kegelapan, kekacauan, ketidakteraturan, dan ketidakpastian. Itu namanya jahiliyah. Tidak ada kepastian hukum yang dapat dipakai sebagai pedoman, sehingga masyarakat kehilangan arah hidup itu dalam ketakutan.
Karena di mana-mana itu hanya akan ditemui kekerasan dan kekejaman. Dulu memang perang di mana-mana, perbudakan ada di mana-mana, kemudian saling siksa, saling bunuh-membunuh, saling bantai-membantai ada di mana-mana. Nah, di tengah-tengah kegelapan itu muncullah agama Islam. Agama Islam ini kalian perlu ingat-ingat ya, agama Islam diturunkan di dunia ini melalui Nabi Muhammad SAW. Tempatnya itu di Mekah atau di tanah Arab pada tahun 611 Masehi. Dan sebagai pedoman pokok agama Islam yaitu adalah Al-Quran dan hadis. Jadi ada dua pedoman pokok agama Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Pembawanya siapa? Pembawanya adalah Nabi Muhammad tahun 611 Masehi. Al-Quran itu merupakan atau isinya itu merupakan kumpulan firman-firman Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi umat manusia. Pembedanya antara yang hak dan yang batil, peringatan-peringatan dan beberapa petunjuk yang harus diterapkan oleh manusia hidup di dunia ini. Kalau masih putus-putus suaranya? Enggak ya? Jelas enggak? Hah? Enggak jelas? Oke, lanjut ya. Itu tadi adalah Al-Quran. Jadi definisi Al-Quran itu sendiri adalah isinya kumpulan firman-firman Allah. Nah, yang kedua sumber pokok dari ajaran agama Islam adalah hadis. Hadis adalah ucapan, petuah-petuah, nasihat-nasihat atau perilaku yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW sebagai perilaku terpuji yang harus dijadikan teladan bagi umat manusia. Nah, kalau Al-Quran tadi adalah firman Allah, kalau hadis itu adalah petuah-petuah atau nasihat-nasihat dari Nabi Muhammad sebagai teladan bagi umat manusia. Nah, yang lain yang harus kalian tahu adalah pokok-pokok dari ajaran agama Islam, yaitu adanya rukun iman. Masih ingat? Rukun iman. Ya, fikih itu sebagai penjabaran dari tuntunan-tuntunan kehidupan. Jadi lebih real lagi itu namanya fikih. Nanti akan kita jelaskan. Iya, sumber hukum Islam ya. Tadi sama aja pedoman apa namanya? Pedoman pokok agama Islam dan sumber hukum Islam itu sama, Mbak. Untuk pokok-pokok ajaran Islam yaitu ada di rukun iman yang jumlahnya ada 6 dan rukun Islam yang jumlahnya ada 5 dan serta Islam. Masih ingat ya rukun Islam, rukun iman, saya tidak perlu jelaskan. Kalau tapi ada yang tanya, nggak apa-apa. Masih ya, mengirit waktu. Meski mengalami banyak rintangan dan hambatan serta penderitaan lahir batin yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi penyebaran agama Islam mulai usia 40 tahun sampai dengan wafatnya Nabi Muhammad yaitu tahun 632 Masehi dalam usia 63 tahun. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menyebarkan agama itu tidak dari lahir. Jadi mulai tahun 40 tahun usia Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul. Sehingga beliau wafat yaitu pada umur 63 tahun. Saat beliau wafat, pengaruh Islam sudah meliputi hampir seluruh suku bangsa di wilayah Arab. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu tepatnya tanggal 8 Juni 632 Masehi, perjuangan menyebarkan agama Islam itu dilanjutkan oleh 4 orang khalifah yang dikenal dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, atau kepanjangannya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, keempat khalifah inilah yang terkenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin, artinya khalifah yang terpercaya. Di bawah pimpinan Abu Bakar, pengaruh Islam menyebar ke seluruh jazirah Arab dan mulai masuk ke Palestina. Di bawah Umar bin Khattab juga, agama Islam itu menyebar ke Syria, Mesopotamia, Mesir, dan Persia. Di bawah pimpinan Utsman bin Affan,
pengaruh Islam menyebar ke seluruh Persia, Siprus, Rhodes, Transoxiana, dan Tabaristan. Itu tempat-tempat di sekitar wilayah Arab dan Eropa. Di wilayah kepemimpinan keempat khalifah tersebut, masyarakat muslim kemudian memperluas pengaruhnya ke seluruh dunia. Jadi sudah jelas ya, yang menyebarkan ke seluruh dunia yaitu adalah empat khalifah setelah Nabi Muhammad wafat. Iya, pada zaman Imam Ali Islam sudah mulai terbelah. Wah, Mbak Siti Nuraini sepertinya sudah membaca akhir kisah-kisah ini ya. Baik, tadi kita sudah mulai membahas inti dari ajaran agama Islam itu bermula bagaimana. Sekarang kita sudah masuk bagaimana cara Islam itu masuk ke Indonesia. Apakah memang keempat Khulafaur Rasyidin itu berperan penting atau memang ada individu lain yang menyebarkan atau sengaja masuk ke Indonesia. Sebelum kita masuk ke kerajaan-kerajaan, memang ini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Iya, masuknya Islam ke Indonesia itu berawal dari pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia pada awalnya itu melalui hubungan dagang. Demikian pula halnya dengan pengaruh Islam yang masuk ke Indonesia. Bermula dari kegiatan perdagangan antar negara dan antar benua. Awal mula penyebaran Islam di Indonesia itu masih diperdebatkan sampai saat ini kepastiannya. Jadi memang ada beberapa hal pendapat tentang kapan masuknya agama Islam di Indonesia. Ini ada 3 pendapat. Yang pertama, agama Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Itu menurut berita dari dinasti Tang dari orang Cina dan buku Hasin Tengsu. Ya, dari abad ke-7. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, itu agama Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-11, katanya gitu. Buktinya di Leran Gresik ditemukan sebuah makam seorang wanita Islam bernama Fatimah binti Maimun, yaitu putri Dewi Sworo, yang berangka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Makanya dari ditemukannya rangka tersebut mereka menyimpulkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-11. Kemudian pendapat yang ketiga bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13. Hal ini didasarkan pada berita perjalanan Marco Polo, yaitu makam Sultan Malik As-Soleh. Sultan Malik As-Soleh ini adalah raja dari Samudra Pasai yang mempunyai angka tahun 635 Hijriah atau setara dengan tahun 1297 Masehi, yang bisa dibulatkan menjadi tahun 1300 lah. Jadi abad ke-13. Dan dituliskan dengan bahasa Arab. Sehingga berita Ibnu Batullah dari India pada waktu mengunjungi Samudra Pasai. Islamisasi yang ada di Indonesia itu masuk dengan berbagai cara atau saluran. Jadi Islamisasi itu adalah proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Namanya Islamisasi. Ada beberapa cara, yaitu ada 6 saluran diantaranya. Saluran pertama adalah saluran perdagangan. Karena seperti yang kita ketahui, sejak abad ke-7, para pedagang muslim dari Gujarat atau India, Arab, dan Persia itu telah ikut ambil bagian dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Ya, karena mungkin sudah ada riwayat sejarahnya dari agama Hindu dan Buddha dulu, mereka masuknya melalui perdagangan, mungkin kemudian ditiru oleh agama Islam karena perdagangan sangat efektif, sehingga mungkin langsung diaplikasikan. Nah, ini berarti telah terjadi hubungan masyarakat Indonesia dengan para pedagang Islam sama.
Kemudian yang kedua itu adalah dengan jalur perkawinan. Iya, karena dipandang dari segi ekonomi, para pedagang Islam mempunyai status ekonomi yang jauh lebih baik. Sehingga penduduk pribumi orang-orang asli Indonesia itu misalnya putri bangsawan itu semakin tertarik kepada pedagang Islam. Hari ini akan melahirkan anak-anak muslim, berkembang menjadi masyarakat muslim, perkampungan muslim dan kemudian meluas menjadi ya masyarakat muslim. Setelah perdagangan dan perkawinan itu dilanjutkan atau ada saluran lain yaitu saluran pendidikan. Para ulama, guru-guru agama, dan para kiai saling mendirikan pondok pesantren yang kemudian mendidik para santri tentang agama Islam. Kemudian, jika telah selesai, mereka pulang ke kampung halamannya untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekelilingnya. Itulah dari saluran pendidikan. Jadi banyaknya pesantren-pesantren itu adalah mekanisme menyebarkan agama Islam juga. Ya udah pada ngantuk ya? Jangan ngantuk dong. Nanti saya tinggal tidur juga ini. 5 ya. Ya, kita lanjutkan saluran yang selanjutnya itu saluran kesenian. Selain perdagangan, perkawinan, pendidikan, ada juga saluran kesenian. Dan ini fokusnya adalah penyebaran melalui kesenian yang ditunjukkan dengan seni gamelan seperti yang terjadi di Solo, Yogyakarta, atau Cirebon. Seni gamelan dapat mengundang masyarakat untuk berkumpul dan selanjutnya dilaksanakan dakwah-dakwah dalam keagamaan. Nah, pintar sekali. Jadi memanfaatkan kesenian-kesenian yang sudah ada kemudian dimodifikasi dengan dakwah. Kemudian saluran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah dicampur dengan mistik-mistik magic. Karena dari zaman Hindu dan Buddha itu masih ada sisa-sisa dari apa ya ajaran-ajaran mistik-mistik sehingga orang Islam itu juga memanfaatkan hal-hal seperti itu agar Islam itu mudah diterima. Pada ahli tasawuf ini biasanya memiliki keahlian yang dapat membantu kehidupan masyarakat, di antaranya adalah ahli dalam penyembuhan penyakit. Misalnya menyembuhkan penyakit dengan magic, misalnya ruqyah atau menggunakan air yang sudah dijampi-jampi gitu kan. Maksudnya jampi-jampinya doa. Iya, itu dulu dilakukan oleh para sufi. Jadi memang seperti itu yang dilalui oleh masyarakat pada zaman dahulu. Kemudian yang saluran terakhir adalah saluran politik. Pengaruh kekuasaan raja yang sangat besar perannya dalam proses Islamisasi. Misalnya jika raja memeluk agama Islam maka akan permudah rakyatnya. Nah, orang Islam sangat pintar sekali. Jadi langsung yang ditembak itu adalah rajanya. Jadi mengislamkan rajanya sehingga rakyatnya pun ikut memeluk agama Islam. Nah, berikut ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan mendukung perkembangan persebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama, syarat masuk agama Islam itu tidak sulit, tidak perlu bayar uang, tidak perlu melakukan sesaji, tidak perlu lari berapa ratus meter, tidak perlu melakukan ujian. Jadi masuk agama Islam itu sangat mudah, yaitu dengan hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu yang membuat masyarakat atau rakyat Indonesia itu tidak kesulitan atau menerima dengan mudah agama Islam itu kemudian menjadi agamanya. Kemudian penyebaran Islam itu dapat dilakukan oleh setiap muslim. Upacara-upacara dalam agama Islam itu lebih sederhana. Ya, itu tadi tidak mengeluarkan banyak biaya, misalnya sesaji, kemudian harus mengorbankan apa dan sebagainya.
agama Islam itu tidak mengenal kasta, jadi semuanya itu sama di mata Tuhan. Di mata Allah itu semuanya sama. Jadi tidak ada kasta, ini golongan kiai itu harus ada di atas itu enggak. Jadi setiap kali mereka itu sholat menyembah Tuhannya semua sama. Walaupun dia anggota DPR, raja dan sebagainya, itu tetap sama di mata Tuhan. Itu yang membuat Islam itu diterima. Kemudian agama Islam itu tidak menentang adat dan tradisi yang sudah ada di Indonesia. Ini yang paling pintar. Jadi strateginya tetap sebenarnya memang ada yang berbau-bau syirik, tapi mereka tidak lantas apa ya, mengkultuskan atau me, apa ya, sakdek saknyek gitu ya. Jadi kalau misalnya orang Jawa menyebutkan sakdek saknyek bahwa tradisi itu tidak baik bagi asal enggak. Jadi mereka tetap memodifikasi bahwa adat tradisi yang sudah ada di Indonesia itu tidak ditentang. Secara ekonomis, Islam mengajarkan adanya kesejahteraan sosial dengan adanya kewajiban zakat bagi pemilik harta yang banyak seperti zakat fitrah, zakat amal dan sebagainya sehingga bisa saling membantu satu lain satu dan lain ya dan yang lainnya itu saling membantu. Kemudian kemunduran dan jatuhnya kekuasaan Sriwijaya di Sumatera dan Majapahit di Jawa itu kemudian digantikan dengan hmm, ajaran Islam di kemudian harinya. Kemudian peran dan para ulama, kiai dan para dai dalam mensiarkan agama Islam di Indonesia itu sangat bervariatif. Bisa dengan dakwah berkeliling desa, kemudian diselingi dengan guyonan atau cara penyampaian yang sangat bisa diterima gitu. Jadi tidak lantas me, bersifat menggurui atau memaksa gitu enggak. Itu tadi adalah beberapa faktor yang mempengaruhi atau mendukung persebaran agama Islam di Indonesia. Masuknya pengaruh agama dan kebudayaan Islam itu telah membawa perubahan struktur sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat di Indonesia. Dan hampir seluruh wilayah Indonesia itu telah tersentuh oleh unsur pengaruh Islam. Pada abad ke-16, daerah-daerah di Indonesia itu sudah terpengaruh Islam, yaitu pada daerah pesisir, terutama di bandar-bandar dagang yang ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Memang daerah-daerah tersebut itu strategis untuk dilakukan adanya perdagangan sehingga Islam langsung menembak atau menuju daerah-daerah tersebut. Daerah paling barat adalah Aceh, sedangkan daerah paling timur adalah Ternate dan Tidore. Daerah yang belum terjangkau pengaruh Islam di sekitar abad 18 adalah Papua dan wilayah-wilayah sekitarnya. Nah, pada abad ke-20 Papua ternyata telah dipengaruhi Islam. Meskipun baru sedikit penduduk yang menganut agama Islam. Ya, sampai sekarang Papua memang tergolong daerah sedikit yang memeluk agama Islam. Oke, ya itu tadi sekilas sejarahnya. Iya, sebentar, belum memang belum berubah. Nah, ini kita sudah mulai dari kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ya. Jadi saya membuatkan peta konsep di sini bahwa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu ada dua macam apa namanya ya aspek yang dilihat. Yang pertama adalah kerajaan-kerajaan bercorak Islam, yang kedua dari peninggalan-peninggalannya. Yang dari kerajaan yang bercorak Islam itu terdiri dari berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 7 kerajaan Islam yang terkenal di Indonesia. Yang pertama Samudra Pasai, Demak, Banten, Ternate, kemudian Aceh, Mataram Islam, serta yang terakhir adalah kerajaan Goa atau Makassar. Itu dilihat dari politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nanti kita akan cerita. Kemudian dari peninggalan-peninggalannya bahwa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu bisa dibuktikan dengan dua peninggalan-peninggalan yaitu masjid dan karya sastra. Iya, kita masuk di kerajaan Samudra Pasai. Ini
kita fokus ke buku saja ya. Kerajaan Samudra Pasai itu merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Ya, kerajaan ini terletak di Lok Sumawe, Aceh. Tepatnya di Sungai Pasai, Kabupaten Aceh Utara. Para tokoh semasa kerajaan Samudra Pasai itu adalah yang pertama Sultan Malik As-Soleh. Sini nggak ada ya? Ada Sultan Malik As-Soleh. Sultan Malik As-Soleh itu di waktu kecil itu bernama Merah Silu. Marah Silu atau pendiri kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13. Dia juga orang Islam pertama di Nusantara yang bergelar Sultan. Sultan Malik As-Saleh itu memerintah tahun 1270 sampai 1279. Yang kedua yaitu Sultan Malik At-Tahir II. Itu memerintah tahun 1279 sampai 1326 di buku ya. Nama kecilnya adalah Sultan Muhammad, ia adalah putra dari Sultan Malik As-Soleh. Kemudian dari selanjutnya adalah Sultan Malik At-Thohir II. Sultan Malik At-Thohir II itu memerintah pada tahun 1326 hingga 1348. Nama kecilnya Sultan Ahmad, ia mampu membawa Samudra Pasai itu pada puncak kejayaan. Iya. Beberapa bukti dari kejayaan kerajaan tersebut adalah bahwa kerajaan Samudra Pasai itu sebagai pusat penyebaran Islam dan pusat perdagangan. Istana Raja dapat digunakan sebagai musyawarah para ulama, sedangkan kerajaan Samudra Pasai itu juga menjalin hubungan erat dengan Sultan Delhi dari India, sehingga pada tahun 555 itu Ibnu Batullah datang ke Samudra Pasai. Ya, tidak menutup kemungkinan ya Samudra Pasai yang tepatnya di wilayah Aceh, dan Aceh sampai saat ini masih disebut dengan Serambi Mekah Al-Mekah Roma. Kemudian yang selanjutnya adalah Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin itu bergelar Sultan Malik At-Thohir III, memerintah tahun 1349 sampai 1496. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran pada abad 13. Penyebab kemundurannya adalah terjadinya perebutan kekuasaan. Beberapa peninggalan kerajaan diantaranya adalah mata uang emas dan makam raja-raja. Itu tadi adalah kerajaan Samudra Pasai. Iya, benar sekali ya. Zainal Abidin memerintah sehingga banyak mengalami kemunduran. Kemudian yang kedua yaitu adalah kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh itu terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Semula Aceh merupakan daerah taklukan dari kerajaan Pedir. Jatuhnya Malaka dan Pasai di tangan Portugis mengakibatkan para pedagang Selat Malaka itu mengalihkan kegiatannya ke pelabuhan Aceh. Pada akhirnya Aceh berkembang pesat dan setelah kuat, kemudian melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Pedir dan berdiri sendiri sebagai wilayah yang merdeka. Nah, Sultan pertama sekaligus pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mubayyad Shah tahun 1514 hingga 1528. Aceh mengalami masa kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu memerintah tahun 1607 sampai 1636. Apa? Cut Malahayati? Pernah dengar ya? Dia dari kerajaan Aceh, Mbak. Saya lanjutkan,
Aceh berusaha menguasai kembali daerah-daerah yang dulu di bawah pengaruhnya itu yang telah direbut Portugis. Bahkan Aceh dapat menaklukkan Deli, Johor, Bontan, Pahang, Kedah, Perak, dan Nias hingga tahun 1625. Daerah sepanjang pantai barat pulau barat Sumatera itu sudah dikuasai pula, seperti Indrapura, Silebar, Tikus, Saliga, dan Pariaman. Sejak Sultan Iskandar Muda wafat, Aceh terus-menerus mengalami kemunduran yang akhirnya menyebabkan keruntuhan pada Aceh. Namun, Aceh masih memegang peranan penting dalam penyebaran agama Islam. Setelah kerajaan Aceh itu runtuh, nah kerajaan Islam yang terkenal atau mulai berkembang itu adalah kerajaan Demak. Kerajaan Demak itu dianggap sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Ya, setelah tadinya pusat dari pertumbuhan agama Islam itu berada di wilayah Aceh, ujung pulau Sumatera. Nah, ini sekarang pindah karena dinilai Jawa ini memiliki potensi yang luar biasa dalam pusat penyebaran agama Islam. Pendiri kerajaan ini adalah Raden Patah, seorang putra dari Raja Majapahit, yaitu Prabu Kertabumi atau Prabu Brawijaya. Faktor yang mendorong tumbuhnya kerajaan Demak antara lain letaknya strategis, seperti tadi sudah saya jelaskan, Pulau Jawa, adanya hubungan dagang antara Jawa dan Maluku, runtuhnya kerajaan Majapahit, adanya peranan Wali Songo, hasil pertanian yang melimpah didukung oleh kota-kota di pantai utara Jawa yang sudah lepas dari ikatan Majapahit, serta jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Nah, untuk raja-raja yang terkenal dalam yang memerintah kerajaan Demak itu adalah sebagai berikut. Yang pertama Raden Fatah tahun 1500 sampai 1518. Kemudian Adipati Unus tahun 1518 hingga 1521. Kemudian Sultan Trenggono itu tahun 1521 sampai 1546. Nah, itu tadi sekilas dari kerajaan Demak yang perlu kalian ingat-ingat. Ya, yang perlu kalian ingat-ingat. Yang keempat adalah kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang itu timbul di tengah-tengah perang saudara memperebutkan tahta kerajaan Demak. Jadi ternyata memang walaupun sudah berubah menjadi kerajaan Islam, tetapi perang itu masih terjadi di mana-mana karena memang manusia sejatinya haus akan kekuasaan. Mereka saling memperebutkan satu sama lain sehingga terjadi perang. Setelah Sultan Prawoto meninggal, Joko Tingkir atau Mas Karepet atau namanya Panji Mas, banyak sekali ya namanya, atau gelarnya Adipati Pajang, itu mengangkat diri sebagai Sultan pewaris Demak pada tahun 1568. Hadiwijaya itu naik tahta menjadi Sultan Pajang. Istananya terletak di daerah Boyolali atau Jawa Tengah. Hal ini berarti pusat kerajaan pindah dari daerah pesisir pedalaman yang agraris. Sultan Hadiwijaya menyerang Arya Panangsang di Jipang. Wah, dalam pasukan Pajang tersebut turut serta Ki Ageng Panemahan atau Ki Ageng Mataram. Danang Sutawijoyo ikut juga dalam pasukan Pajang itu. Dalam sebuah pertempuran, Sutawijaya itu berhasil membunuh Arya Panangsang. Dengan wafatnya Arya Panangsang, Pajang menjadi kerajaan paling kuat yang mewarisi kekuasaan Demak. Nah, akhirnya memang Demak itu takluk dari kerajaan Pajang. Pajang menguasai semuanya. Kemudian daerah-daerah yang memberikan pengakuan atas kekuasaan Pajang antara lain adalah Pati, Tuban, Surabaya, Madiun, Blitar, Pemalang, Krapyak, dan Kediri Selatan. Setiap wilayah ini itu diperintah oleh seorang bupati. Ki Ageng Panemahan diangkat menjadi Bupati Mataram, Sutawijaya diambil anak angkat sebagai Sultan Hadiwijaya, kemudian ia dibesarkan di dalam istana bersama Pangeran Penowo. Pada tahun 1575, Ki Ageng Panemahan itu meninggal dan dimakamkan di makam Pasar Gede.
Sultan Hadiwijaya memilih Sutawijaya menggantikan Ki Ageng Panahan menjadi semacam bupati atau peninggi Mataram. Kemudian tahun 1582 Sultan Hadiwijaya itu meninggal. Kerabat Keraton Demak khususnya Trah Trenggono mengangkat Pangeran Arya Pangiri sebagai Sultan Pajang. Namun usaha ini ditentang oleh rakyatnya. Pangeran Benawa minta bantuan kepada Sutawijaya untuk mengusir Arya Paninggi dan mengembalikannya ke Demak sebagai bupati. Pangeran Benowo merasa tidak mampu memegang tumpuk pemerintahan kerajaan Pajang. Oleh karena itu, mahkota kerajaan diserahkan kepada Sutawijaya. Dengan demikian tamatlah riwayat kerajaan Pajang yang selanjutnya diteruskan oleh kerajaan Mataram Islam. Wah, ceritanya sangat complicated. Ya, saling bukan bunuh-bunuh ya, saling merebutkan kekuasaan tahta sehingga muncul kerajaan-kerajaan baru. Nah, ini yang terkenal, kerajaan Mataram Islam selanjutnya. Setelah naik tahta tahun 1586, Sutawijaya itu bergelar sebagai Panembahan Senapati ing Alogo Sayidin Panatagama. Kerajaan Mataram yang didirikan Sutawijaya merupakan kerajaan Mataram kedua yang bercorak Islam. Sementara yang pertama masih bercorak Hindu. Namun letak Mataram Islam berada di bekas wilayah kerajaan Mataram Hindu. Sementara itu, Pajang yang dahulu menjadi pusat kerajaan masuk menjadi wilayah kekuasaan Mataram Islam dan Pangeran Benowo sebagai adipati, ya, yang kemudian menjadi adipati Pajang. Itulah manusia. Ya, setelah Panembahan Senopati itu berturut-turut menggantikan kedudukan Sultan Mataram, atau yang nantinya menggantikan itu adalah Mas Jolang atau Pangeran Sedia Krapyak, Mas Rangsang atau Sultan Agung Haryo Karyokusumo itu Senopati ing Alogo Ngabdurrahman Khalifatullah. Panjang sekali namanya. Sultan Agung itu wafat tahun 1645 dan dimakamkan di Imogiri. Semua raja keturunan Sultan Agung baik dari Jogja maupun Surakarta itu juga dimakamkan di Imogiri. Setelah Sultan Agung wafat, Mataram Islam mengalami kemunduran karena banyak diserang mak lampir. Ingat ya, film-film mak lampir, Misteri Gunung Merapi itu kan menceritakan Mataram Islam sebenarnya. Jadi masa-masa di mana Sultan Agung itu merintah. Gitu. Enggak apa-apa ya, agak cepat-cepat ya, karena ini memang sejarah. Ya, kalau tidak didongengkan memang seperti ini. Memang mendongeng harusnya. Tapi saya membaca saja. Karena memang sudah jelas semuanya. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh Grandong. Dilanjutkan Kerajaan Banten. Ya, Banten ini mula-mulanya itu menjadi bagian dari Kerajaan Pajajaran. Kemudian tahun 27 direbut oleh pasukan Demak pimpinan Fatahillah, yaitu Banten atau Sunda Kelapa dan Cirebon. Yang lainnya kemana? Tidur? Enggak lah. Mendengarkan mereka menyimak, enggak apa-apa. Iya, sejak itu Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon itu dikuasai oleh Fatahillah. Ya. Nah, faktor-faktor yang mendukung perkembangan Banten sebagai pusat kerajaan, pusat perdagangan, yaitu bahwa Banten itu terletak di Teluk Banten dan pelabuhan yang terlindungi oleh Pulau Pajang. Sehingga banyak kapal-kapal yang singgah dan transaksi mulai terbangun. Kemudian Banten terletak di tepi Selat Sunda, sangat strategis. Banten juga memiliki barang ekspor penting yaitu lada dan bahan-bahan rempah-rempah lainnya. Kemudian jatuhnya Malaka ke tangan Portugis mendorong perdagangan dan penguasa Islam itu untuk mendirikan pusat-pusat perdagangan baru. Itu kerajaan-kerajaan yang didirikan oleh Fatahillah, itu ada banyak raja. Setelah Fatahillah itu ada Hasanuddin, ada Panembahan Yusuf, sampai pada akhirnya itu adalah Abdul Qahar Sultan Haji. Itu tadi bisa kalian baca sendiri. Kemudian kerajaan yang terakhir, bentar.
Oh, masih ada banyak ya. Kerajaan yang selanjutnya adalah Cirebon. Nah, kerajaan Cirebon itu bertetangga dengan kerajaan Banten dan Mataram. Nah, Cirebon ini juga merupakan daerah kekuasaan Pakuan Pajajaran. Raja-raja dulunya, kenapa raja-raja Mataram itu tidak ingin menguasai Cirebon? Karena ada beberapa alasan. Ini yang perlu kalian pahami, bahwa Cirebon itu telah lebih dahulu memeluk agama Islam sehingga dianggap paling tua, jadi mereka tidak mengambil bagian. Raja-raja Cirebon merupakan keturunan Sunan Gunung Jati yang dianggap suci, mereka jadi tidak berani ya. Kemudian Cirebon digunakan sebagai alat penghubung antara Mataram dan Banten. Setelah itu, Panembahan Ratu atau Raja Cirebon itu dianggap sebagai guru Sultan Agung Raja Mataram, sehingga Mataram pun tidak mau ambil pusing adanya kerajaan Cirebon dan tidak akan menyerangnya. Kemudian yang selanjutnya adalah Kerajaan Makassar. Itu tepatnya ada di Sulawesi Selatan, yang kira-kira terdapat 50 kerajaan yang masih menganut berhala. Di antara kerajaan-kerajaan Sulawesi yang terkenal adalah Kerajaan Goa, Talo, Bone, Wajo, Sopeng, dan Kerajaan Lawu. Raja Makassar yang pertama adalah Sultan Alauddin, yang pengaruhnya sampai Sumbawa, Bima, Manado, Gorontalo, dan Tomini. Kemudian ada raja yang disebut Muhammad Said dan dilanjutkan oleh Sultan Hasanuddin yang terkenal. Kerajaan yang selanjutnya adalah kerajaan Islam yang namanya Banjar. Ini tepatnya ada di Kalimantan Selatan. Ada 3 kerajaan, yaitu Nagara Dipa, Nagara Daha, dan Banjar. Nah, Raja Banjar itu yang terkenal adalah Raden Samudra, yang kemudian mengirimkan seorang pembesar Baliturang ke Demak untuk minta bantuan militer karena adanya kerajaan Banjar sedang menghadapi serangan dari kerajaan Daha. Masih ada perang. Kemudian Raden Samudra tertarik untuk memeluk Islam. Dia dinobatkan menjadi Sunan Kudus, menjadi Sultan Banjar yang pertama dengan gelar Sultan Suryanullah atau Sultan Suryansah. Kerajaan Banjar mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Pangeran Antasari. Itu. Yang terakhir adalah Kerajaan Ternate atau Tidore. Ini ada di Maluku. Asalnya karena adanya pusat perdagangan Maluku antara Ternate dan Tidore yang banyak didatangi oleh orang-orang dari Jawa, Malaka, Cina, Arab, Persia, dan Turki. Kemudian pada saat itu agama Islam berkembang. Ternate itu membentuk persekutuan U5 atau persekutuan 5 saudara yang meliputi Pulau Ternate, Bacan, Seram, Obi, dan Ambon. Tapi Tidore membentuk persekutuan Ulisiwa atau 9 saudara dari Pulau Makian hingga Irian Barat. Dan akhirnya Ternate itu bersekutu dengan Portugis dan Tidore bersekutu dengan Spanyol. Mereka saling gontok-gontokan. Tapi lambat laun tindakan-tindakan Portugis yang mau menang sendiri itu menimbulkan perlawanan. Nah, Sultan Hairun yaitu Sultan Ternate lambat laun juga menentang Portugis. Ia ditangkap kemudian diasingkan dan dibunuh oleh pihak Portugis. Perjuangan rakyat Maluku tidak sia-sia karena akhirnya Portugis mengalihkan kekuasaannya ke timur bagian timur. Raja yang pernah memerintah di kerajaan Ternate yaitu Zainal Abidin, Sultan Tarabaji, dan Sultan Hairun. Iya, itu mah kenapa banyak kristenisasi atau orang-orang yang menurut agama Islam di Manado, karena itu sebabnya. Ya, itu adalah 10 kerajaan Islam yang terkenal. Waduh, waktunya tinggal 18 menit lagi. Yang terakhir adalah
Yang terakhir adalah peninggalan-peninggalan agama Islam di Indonesia. Ada banyak sekali yang tadi sudah saya jelaskan. Peninggalannya ada berupa masjid atau karya seni. Yang pertama dari segi bangunan. Peninggalan Islam itu yang pertama adalah masjid dari segi bangunan. Masjid seperti yang kita ketahui adalah tempat ibadah untuk agama Islam. Di antaranya bentuknya beda-beda, ada yang bentuknya tumpang, tidak adanya menara, atau dekat istana adanya mimbar, bentuknya teratai, dan macam-macam, ada ukiran-ukiran, dan lain sebagainya. Nah, pada perkembangannya, Indonesia itu memiliki sejarah-sejarah masjid dari warisan zaman dulu, yaitu Masjid Demak, Masjid Menara Kudus, Masjid Sendang Duur, Masjid Agung Kasepuhan, Masjid Sunan Ampel, Masjid Baitur Rahman, Masjid Angkel, dan Masjid Kertangan. Dari yang kedua, dari bangunan nisan. Nisan adalah alat batu atau kayu yang terdapat pada makam yang berfungsi sebagai tanda kubur. Pada batu nisan, peninggalan Islam ada ukiran kaligrafi. Betul sekali tadi yang disebut oleh Mbak Siti Nuraini, adanya kaligrafi, bentuk nisan ada sederhana dan ada yang diukir dengan sangat indah. Contohnya, ini ada nisan makam Fatimah, nisan Malik As-Soleh, nisan Ratu Narosiyah, nisan Maulana Malik Ibrahim, dan batu nisan di Troboloyo. Seni bangunan yang selanjutnya adalah keraton. Keraton itu adalah tempat tinggal ratu dan raja. Dari tempat tinggalnya, seorang ratu dan raja itu mengendalikan roda pemerintahan kerajaan. Jadi, keraton adalah pusat pemerintahan, rumah atau bangunan tempat tinggal raja atau yang disebut dengan istana. Seni bangunannya itu macam-macam, memiliki ciri khusus, ya berbeda dengan arsitektur di negara Islam lain lah. Hal itu terjadi karena bangunan tersebut adalah bangsa Indonesia yang membuat sendiri. Di samping agama Islam, mereka juga masih disemangati oleh kebudayaan tradisional. Seperti apa? Istana Maimun, Istana Sultan Riau, Istana Pagaruyung, Cirebon, Surakarta, Keraton Jogja, Istana Mangkunegaran, dan Istana Raja Goa. Yang terakhir adalah seni kaligrafi. Kaligrafi itu berasal dari bahasa Yunani, teman-teman sekalian. Kalos yang berarti keindahan, grafi yang arti tulisan. Jadi kaligrafi itu adalah seni melukis yang indah. Hiasan kaligrafi itu biasanya terdapat pada dinding-dinding bangunan masjid, terutama pada bagian mihrabnya, gapura makam, dan nisan-nisan kubur. Itu tadi menurut bangunannya. Kalau menurut karya sastra dan pemikiran sastra itu ada macam-macam juga. Yang pertama adalah karya sastra. Ada hikayat, ada kitab suluk, ada syair, ada ajaran agama. Hikayat itu banyak macam-macamnya. Itu tadi nanti kalian bisa baca sendiri. Itu ada syair-syair, ada hikayat-hikayat yang lain. Artinya karangan-karangan yang indah dari tokoh-tokoh agama. Kemudian adanya pemikir dan karyanya. Misalnya Hamzah Fansuri, yaitu tokoh tasawuf sekaligus penyair. Samsudin As-Sumartani, yaitu seorang ahli ulama, ahli tasawuf juga terkenal dengan karangannya. Kemudian Nuruddin Ar-Raniri, dia dari India. Dia juga pengarang, pengembang ilmu agama. Kemudian yang terakhir adalah Abu Rauf dari Aceh, mengembangkan ajaran agama Islam. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah seni pertunjukan, adanya seni suara. Suluk itu semacam ya karangan-karangan seperti itu. Kayak bacaan bagaimana teknik membaca, terus kemudian ya sejenis karangan gitu lah, Mbak. Kayak puisi atau syair gitu. Adanya wayang juga. Nah, kalau seni pertunjukan ini ada seni suara, tari, kemudian debus dan wayang. Tahu ya, seni suara biasanya solawat-solawat Nabi dengan iringan rebana.
dengan baju seperti peci, baju tutup sarung. Ya, bisa juga dengan pakaian-pakaian ala-ala prajurit gitu. Kemudian tari biasanya dari Aceh dulu. Dimainkan oleh 8 orang menggunakan pakaian asli Aceh diiringi dengan eh, apa namanya lagu-lagu selawat-selawat Aceh. Nah, yang ini yang mungkin kalian sering dengar ya, seni debus. Debus itu berkembang di daerah Aceh sebenarnya dan Jawa Barat. Sebagai pemuka pada umumnya dibawakan nyanyian salawat Nabi dan puncaknya diwujudkan dalam bentuk pertunjukan yang sifatnya magic berupa tusukan-tusukan pisau di bagian tubuh tapi tidak menimbulkan luka. Disinilah Kiai di suatu pondok pesantren menunjukkan kebolehannya dalam ilmu magic di samping dengan ilmu agama. Bukan, aslinya dari Debus. Debus itu dari Aceh, dari daerah Aceh Minangkabau. Kemudian yang terakhir adalah seni wayang. Seni wayang merupakan peninggalan yang bercorak Hindu-Buddha, tetapi Islam itu mengadopsinya sebagai siar agama. Misalnya mengubah jalan ceritanya menjadi Ajimat Kalimosodo menjadi atau diubah menjadi kalimat syahadat gitu. Ya, itu tadi adalah sekilas sejarah dari kerajaan Islam. Mohon maaf saya menjelaskan agak sedikit cepat karena waktunya yang semakin mepet dengan ujian kalian. At least kalian bisa belajar sendiri, bisa baca-baca sendiri karena soal-soalnya tidak jauh dari isi buku kalian. Iya, cepat sekali. Saya ambil yang penting-penting saja karena sangat banyak ya. Kalau saya jelaskan secara detail nanti tidak akan cukup waktunya dalam waktu 2 jam. Tapi um, saya sudah jelaskan yang akan saya keluarkan di ujian. Jadi sebenarnya soalnya sudah saya buat tidak susah, soalnya ada di buku semuanya. Sebagian pernah kita jawab bareng-bareng, sebagian belum. Ya. Tidak rumit, tidak rumit. Dan saya akan berikan waktu mungkin agak sedikit leluasa bagi kalian. Jadi soalnya akan saya launch besok hari Sabtu ya. Dan saya akan kasih jeda waktu kalian sampai hari Minggu jam 12 malam. Bagaimana ya? Bisa kan? Jadi kalian bisa mengerjakan pada hari Minggu, Minggu ya. Jadi 2 hari saya kasih. Besok pagi sekitar jam 8 akan saya eh, mulai terbitkan di grup. Nanti kalau ada masalah bisa langsung kontak saya. Bisa kontak ke handphone saya atau ke aduh kalau Facebook saya tuh ini ya nggak pernah buka. Itu Facebook apa ya namanya Facebook lama karena yang baru dihack orang. Gimana ya ke email aja saya online terus kalau email. Jadi kalau nanti ada apa-apa bisa kontak nomor saya atau bisa kontak email. Misalnya nggak bisa diakses atau tidak bisa terkirim gitu, bisa kontak dengan saya. Itu ya, jadi nanti akan saya beri waktu sekitar 2 hari, Sabtu, kemudian paling lambat hari Minggu jam 12 malam. Silahkan diisi saja soalnya nanti kalau misalnya saya koreksi, kok nilainya masih ada yang jelek-jelek, itu nanti akan saya apa namanya akan saya ini akan saya beri apa soal remedial atau pengulangan. Oke? Iya, saya akan mengadakan nilai ulangan. WhatsApp, kalian pakai WhatsApp nggak? Pakai WhatsApp ya.
Nggak apa-apa kan itu ngerjainnya, eh, ngerjainnya kan ini aja, apa namanya, ngerjainnya bisa lah 1 jam selesai. Ada yang pernah WhatsApp saya tuh WhatsAppnya pakai nomor Indonesia. Jadi silahkan masukkan nomor WhatsAppnya ini. Ini nomor WhatsApp saya. Soalnya line juga kadang nggak pernah saya buka. Yang online itu WhatsApp sama email. Itu ya, nanti kalau menghubungi WhatsApp di nomor itu, kalau mau telepon atau SMS ke nomor Taiwannya. Oke? Ada yang masih mau ditanyakan? Udah ngantuk? Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, sampai ketemu di lain kesempatan. Bukan berarti ini materi terakhir, besok tidak ketemu-ketemu lagi ya. Ya, mudah-mudahan kita masih diberikan waktu untuk ketemu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan materi-materinya bisa bermanfaat. Kalian bisa mengerjakan soal-soalnya dengan mudah. Oke, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, atau nanti kalian perlu ditanyakan, bisa email saya atau message saya. Ya, ini sudah di alert 5 menit lagi ya. Jadi dari saya, kita doa dulu selesai belajar, berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan selamat weekend. Sampai jumpa.